Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triasyansi Manungso dengan NIM 130262273 dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang nature of scientific knowledge and nature of scientific inquiry in physics lessons, di mana video kali ini ditujukan untuk mata kuliah strategi pembelajaran sains yang diampu oleh Bapak Fauji Bakri, SPD MSI. Baik, langsung saja. Yang akan kita pelajari yaitu disingkat dengan NOSK dan NOSI, yaitu Nature of Scientific Knowledge and Nature of Scientific Inquiry in Physics Lessons. Kita lanjut. Okay. What is science? Apa itu sains? Jadi, menurut Richard Feynman gitu ya, sains sebagai kepercayaan pada ketidaktahuan para ahli. Nah, kalau menurut Arthur Burkhardt, sains yaitu sebagai serangkaian kebohongan yang konsisten secara internal yang dirancang untuk menjelaskan alam semesta. Next. Okay. Kita lanjut ke what is nature of scientific knowledge. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat pengetahuan ilmiah? Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa sains itu sangat luas gitu ya. Nah, jadi sains itu bisa dilihat sebagai tubuh pengetahuan. Jadi mereka itu kompleks. Kalau misalnya tubuh manusia punya mata, hidung, tangan, kaki. Nah, di sini sains juga memiliki tubuh pengetahuan. Nah, di sini sains itu bisa mengacu kepada konsep, bisa mengacu kepada hukum, ataupun juga teori yang diajarkan. Contoh nyatanya yaitu seperti hukum gravitasi, teori relativitas, dan fenomena pembiasan optikade baru sebenarnya. Kita next. Kita lanjut ke bagian what is nature of scientific inquiry, yang artinya apa sih hakikat penyelidikan ilmiah gitu ya. Jadi inquiry di sini penyelidikan. Berbeda dari yang sebelumnya yaitu what is nature of scientific knowledge. Knowledge berarti pengetahuan gitu ya. Nah, kali ini what is nature of scientific inquiry berarti apa itu hakikat penyelidikan ilmiah. Jadi kita menyelidiki. Nah, jadi pengetahuan itu pastinya berkembang dengan melakukan penyelidikan ya. Nah, contoh sederhananya di dalam pengajaran ataupun dalam proses belajar mengajar, siswa itu bisa mengajukan pertanyaan, mengembangkan desain, mengumpulkan, dan menganalisis data, dan juga bisa menarik kesimpulan. Nah, hal-hal yang sederhana ini, seperti menarik kesimpulan, nah itu sudah termasuk ke dalam melakukan NOSI ini, gitu ya, NOSI. Kita akan, kedepannya akan meningkat dengan istilah NOSK dan NOSI. Seperti itu ya. Kita lanjut. What is scientific literacy? Jadi apa sih literasi ilmiah? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa sains itu juga perlu adanya mengulik atau membaca ataupun mendengarkan informasi ataupun perkembangan-perkembangan di dunia yang berkaitan dengan sains gitu ya. Jadi tujuannya itu untuk membantu siswa dalam menggunakan pengetahuan ilmiah mereka dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tentang keputusan global ataupun tentang yang berkaitan dengan sosial atau pribadi yang berbasis ilmiah. Kita next. Selanjutnya ada tentang relevansi NOSK dan NOSI untuk pengajaran fisika. Relevansi itu apa sih? Mungkin bagi teman-teman yang baru tahu ataupun yang baru dengar nih, relevansi itu apa sih? Nah, jadi relevansi itu hubungan ya teman-teman. Nah, jadi hubungan NOSK dan NOSI untuk pengajaran fisika itu apa? Nah, jadi NOSK dan NOSI itu seperti metode teman-teman. Seperti metode bagaimana mengajarkan fisika dengan cara yang tepat, yaitu dengan memberikan pertanyaan. Di sini dikatakan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menggambarkan tujuan pendidikan sains. Nah, jadi seperti Pak Fauji katakan yang sering beliau katakan di kelas bahwa guru fisika di SMA itu bukan semata-mata ingin menjadikan anak-anak muridnya sebagai ilmuwan, tapi guru fisika SMA itu ingin agar anak-anaknya berpikir secara konsep gitu. Jadi dengan metode NOSK NOIC ini diharapkan para guru yang mengajar fisika ya khususnya, bisa juga untuk mengajar yang lain, dapat berpikir secara konsep gitu. Kita lanjut.
Kita lanjut ke legitimasi mengajarkan NOSK dan NOSI. Jadi ada 6 argumen mengapa relevan bagi siswa untuk mempelajari NOSK dan NOSI dalam pelajaran fisika. Nah, jadi ada 6 ya teman-teman. Yang pertama, argumen ekonomi. Jadi pemahaman NOSK dan NOSI itu penting untuk merekrut ilmuwan dan teknisi masa depan yang menjadi sandaran masyarakat kita. Nah, misalnya nih di kegiatan lab itu bisa mempersiapkan siswa untuk melakukan penelitian ilmiah. Nah, argumen yang kedua yaitu argumen utilitarian atau kebermanfaatan. Nah, jadi pemahaman NOSK dan NOSI ini penting untuk dipahami, penting untuk dipelajari lebih lanjut karena sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan apabila sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berarti sangat bermanfaat, bukan? Nah, misalnya nih teman-teman saat membeli peralatan teknis, penting nih untuk mengetahui fungsi dari produk tersebut. Misalnya nih, mendukung ya untuk penutupan pembangkit listrik. Jadi, contoh sederhananya itu misalnya teman-teman di sini adalah mau mendukung atau mau menentang untuk penutupan pembangkit listrik. Nah, di situ teman-teman setelah belajar dari metode NOSK dan NOSI ini, teman-teman bisa memutuskan secara terkonsep gitu. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi yang sekiranya bisa memperkuat apakah teman-teman ingin mendukung penutupan pembangkit listrik atau ingin menentang penutupan pembangkit listrik. Jadi dengan pemahaman NOSK dan NOSI ini, teman-teman bisa belajar untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Lanjut, yaitu yang keempat adalah argumen budaya. Nah, pemahaman NOSK dan NOSI itu penting gitu ya dalam memahami budaya yang sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya nih, proses otomatis oleh komputer memiliki dampak pada budaya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa di zaman ini sudah sangat pesat tentang teknologi yang sudah mulai sangat, memang sudah sangat canggih, sudah sangat melampaui batas yang sudah dari yang dipikirkan oleh banyak manusia gitu ya. Jadi dengan pemahaman NOSK dan NOSI ini, kita diajak untuk bisa memahami dengan baik, dengan secara konseptual gitu. Jangan ketika kita memahami budaya-budaya dari luar atau budaya-budaya yang kita biasanya temui dari internet, nah kita itu perlu untuk memahami dengan baik bahwasanya tidak semua dapat kita ambil dengan segitu gampangnya gitu ya. Jadi perlu kita saring karena kita sudah mempelajari atau kita sudah belajar bagaimana metode NOSK dan NOSI ketika mempelajari fisika. Itu contohnya ya. Lanjut ke argumen moral. Nah, jadi pemahaman NOSK dan NOSI ini penting untuk menyusun standar ilmiah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Misalnya dalam pembagian pengetahuan ilmiah secara mendetail dalam jurnal, yaitu konsep kunci dalam sains. Nah, jadi dengan memahami metode NOSK dan NOSI, kita bisa tahu, menyusun nilai-nilai dalam masyarakat itu sama seperti ketika kita menyusun rumus-rumus dalam fisika loh. Nah, dari situ kita bisa belajar pengaplikasian metode NOSK dan NOSI di fisika diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyusun nilai-nilai di dalam masyarakat. Konsep belajar tentang secara sistematis seperti itu. Kita lanjut ke argumen psikologi. Nah, jadi yang terakhir ini, pemahaman NOSK dan NOSI itu penting ya untuk memahami konten ilmiah. Jadi seperti pengetahuan tentang sejarah perkembangan model nuklir yang bisa mendorong pemahaman tentang model Bohr. Jadi ketika kita mengetahui dan memahami bahwa perkembangan model nuklir itu ternyata bisa loh ke arah yang lebih baik, ke arah yang sangat lebih tinggi gitu, yaitu dengan memahami tentang model Bohr gitu ya. Jadi dari model nuklir bisa berkembang jadi model Bohr seperti itu. Kita lanjut, yaitu tentang orang yang melek ilmiah. Nah, jadi apa sih ciri-ciri orang yang melek ilmiah? Nah, jadi ciri-ciri orang yang melek ilmiah yang pertama, tertarik dan memahami dunia tentang dirinya. Jadi, sebelum kita memahami orang-orang di sekitar seperti apa, yang kedua yaitu adalah dapat mengidentifikasi pertanyaan dan memberikan kesimpulan berdasarkan bukti. Kita lanjut ke yang ketiga, poin ketiga yaitu terlibat dalam diskusi tentang ilmiah
sih ciri-ciri yang orang melek ilmiah, yaitu bersikap skeptis. Skeptis itu apa sih? Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali dengar, nah skeptis itu mempertanyakan klaim yang dibuat oleh orang lain. Selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan ilmiah yang sifatnya tentatif atau dapat berubah. Nah, seperti yang aku tadi singgung sebelumnya, yaitu bahwa ilmiah atau sains itu sifatnya tentatif atau sifatnya dapat berubah. Gitu ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke perbedaan korelasional dengan penelitian eksperimental. Nah, jadi korelasional berarti berkaitan dengan hubungan ya. Jadi hubungan antara variabel yang diidentifikasi dalam penelitian deskriptif itu misalnya benda nih yang dicelupin ke dalam air tampak terangkat ke atas. Kenapa ya kan? Nah, disitulah dijelaskan hubungan antara variabel sama yang diidentifikasi. Kemudian penelitian eksperimental berarti melibatkan interferensi terencana dan manipulasi variabel yang dipelajari di dalam penelitian relasional upaya untuk memperoleh hubungan sebab akibat, misalnya hukum Snells. Oke, kita lanjut ke dalam pengetahuan baru itu harus dapat ditinjau dan harus dapat direplikasi. Nah, jadi ketika hasil penelitian itu sifatnya tidak terbuka, berarti tidak bisa diakses oleh masyarakat, bukan? Kalau tidak bisa terbuka atau tidak bisa ditinjau oleh orang-orang dalam 6 gaya penalaran ilmiah. Jadi menurut Kane and Osborne di tahun 2016, ia mengidentifikasi 6 gaya penalaran ilmiah, yaitu yang pertama ada deduksi matematis, kemudian evaluasi eksperimental, kemudian pemodelan hipotetis, kategorisasi dan klasifikasi, penalaran probabilistik, dan berbasis sejarah penalaran evolusioner. Kita lanjut. Kita lanjut, yaitu di sini ada pernyataan gitu ya, pernyataan bahwa pengetahuan ilmiah memiliki karakter tentatif. Nah, dalam arti sederhana, pengetahuan dalam sains itu stabil, tetapi berubah ketika waktunya telah tiba. Nah, seperti yang aku tadi singgung bahwa sains itu pasti nggak pasti, tapi akan berubah dan akan tetapi sains itu stabil. Seperti itu. Penulis di sini merekomendasikan untuk pengajaran SKNS ini menerapkan fase refleksi berulang, ya, jadi harus diulang-ulang. Kemudian yang kedua terintegrasi ke dalam konten fisika. Jadi harus terintegrasi, poin pentingnya tuh berkaitan dengan konten fisika karena itu tadi bahwa fisika itu kontennya itu mengajarkan tentang konsep gitu. Jadi penting untuk berpikir secara konsep. Kemudian autentik gitu ya. Jadi penulis mengajarkan dan NOS ini melalui masalah nyata. Jadi harus sesuai dengan apa yang dialami oleh siswanya. Kemudian keempat, teladan. Jadi NOSK-NOSI ini juga disarankan untuk melakukan berbagai contoh yang hal-hal yang baik gitu ya. Harus sesuai dengan teladan-teladan yang baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke diskusi eksplisit NOSK-NOSI, yaitu sejarah perkembangan fisika dan studi kasus, kemudian ada pengajaran berorientasi sains atau berorientasi penelitian, dan keterkaitan antara ilmu dan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah membahas fisika dengan menggunakan teori filosofi. Oke, kita lanjut bahwa di sini ada contoh kegiatan berbasis empiris untuk mengajar NOSK dan NOSI. Di sini ada bahan-bahannya, kemudian di sini ada persiapannya, boleh dibaca dan dipahami teman-teman. Nah, di sini contoh dari gambar dan bentuk penelitian yang akan dilakukan. Di sini ada saran untuk mengajarnya. Jadi dalam demonstrasi itu guru bisa menekankan bagaimana tekanan udara itu dapat berubah. Kemudian gas itu ternyata bisa memberikan kekuatan yang cukup untuk memecahkan cairan atau padatan. Nah, di situ guru bisa juga memberitahu bahwa udara itu bergerak loh dari tinggi ke tekanan rendah, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan sebagainya. Lanjut ke tentang refleksian NSK dan NSI tentang model kegiatan tekanan udara. Itu di sini guru bisa mendiskusikan bersama anak-anak muridnya, karena pada dasarnya guru itu dapat mengevaluasi setiap anak murid melalui diskusi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada penilaian NOSK dan NSI. Lalu kita lanjut lagi. Di sini ada kesimpulan. Nah, dalam pengajaran fisika gitu ya, kita tidak hanya berurusan dengan konten fisika, tetapi kita juga berkaitan dengan cara menghasilkan pengetahuan atau NOSI dan karakter pengetahuan itu atau NOSK. Nah, karena banyak siswa yang punya
atau memiliki pandangan yang kurang memadai tentang ilmu alam, penting nih bahwa guru itu memiliki pengetahuan konten di dalam fisika, pengetahuan tentang NOSK dan NOSI, dan pengetahuan tentang mengajar NOSK dan NOSI. Baik, seperti itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.